Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Nisa Salsabila dari kelas 10H dan di sini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 1 yang bertema mengungkap makna alam secara objektif. Berikut adalah materi apa saja yang akan kita bahas, mulai dari pengertian dari teks LHO, struktur teks LHO, cara memahami kata ilmiah, kaidah kebahasaan teks LHO, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah menulis teks LHO. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian teks LHO. Teman-teman di sini pada udah tahu belum sih apa itu teks LHO? Jadi, teks laporan hasil observasi atau yang disingkat LHO merupakan teks yang mengungkapkan fakta-fakta. Nah, fakta tersebut didapatkan melalui proses pengamatan. Kemudian, sebagai jenis teks faktual, laporan hasil observasi harus bersifat objektif. Objektif artinya informasi yang diberikan sesuai dengan data yang diperoleh selama observasi. Oleh karena itu, laporan hasil observasi yang kalian tulis harus dipastikan hanya berisi informasi yang kalian peroleh di lapangan berdasarkan apa yang kalian lihat, dengar, cium, sentuh, dan rasakan. Selanjutnya, di sini ada struktur teks LHO. Secara umum, teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur berikut. Pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini berisi pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Biasanya membahas hal umum tentang objek yang akan dikaji atau menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, hal yang dibahas di bagian ini adalah nama ilmiah, klasifikasi umum binatang, dan tempat hidup secara umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contohnya, jika objek observasi ini adalah binatang, hal-hal yang dapat dibahas di bagian ini adalah bagian tubuh, pola makan, alur hidup, habitat, kebiasaan unik, dan lain-lain. Yang ketiga, deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini menjelaskan manfaat dari objek yang diobservasi, baik bagi manusia maupun alam secara umum. Next, yaitu cara memahami arti kata ilmiah. Salah satu ciri bahasa yang digunakan dalam laporan hasil observasi adalah bahasa ilmiah. Hal ini tidak lepas dari laporan hasil observasi yang termasuk ke dalam teks ilmiah. Untuk memahami arti kata ilmiah yang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menggunakan cara-cara berikut. Yang pertama, makna atau arti kata seringkali dijelaskan secara langsung atau tersurat dalam teks. Contoh, belang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Yang kedua, makna atau arti kata dapat kita temukan dari penjelasan secara tidak langsung dalam teks. Contoh, tonggeret termasuk hewan herbivora. Tonggeret dewasa menghisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya yang seperti jarum. Saat masih berbentuk nimfa, tonggeret menghisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Nah, dari teks tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa herbivora berarti hewan yang memakan tumbuhan atau bagian tumbuhan. Yang ketiga, makna atau arti kata dapat kita dapatkan dengan menggunakan petunjuk visual yang terdapat dalam teks. Contohnya seperti pada gambar. Dan yang terakhir, kalian juga dapat menggunakan kamus, ensiklopedia, atau thesaurus baik dalam bentuk cetak maupun daring untuk mencari makna atau arti kata. Lalu selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan dari teks LHO. Yang pertama ada kalimat definisi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang menjelaskan suatu hal, baik benda hidup maupun benda mati secara umum. Umumnya, penggunaan kalimat definisi dalam teks laporan merujuk pada istilah teknis atau ilmiah yang berkaitan dengan bidang tertentu. Kalimat definisi biasanya menggunakan kopula seperti kata adalah, merupakan, dan yaitu. Contoh, belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Lalu ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang khusus atau spesifik dari suatu benda. Kalimat deskripsi juga dapat menjelaskan sebuah aktivitas yang dilakukan objek tersebut menggunakan kata kerja material. Contoh, tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda lembut atau cerah. Kemudian, penggunaan imbuhan di.
Untuk membedakan mana yang merupakan imbuhan dan mana yang merupakan kata depan, kita dapat mempelajarinya seperti di tabel. Jadi terdapat perbedaan dari fungsi dan penulisan. Imbuhan di fungsinya untuk membentuk kata kerja pasif dan secara penulisan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Sedangkan kata depan di fungsinya menunjukkan keterangan tempat atau waktu dan secara penulisan ditulis terpisah dengan kata yang diikutinya. Yang keempat, penulisan kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya. Kutipan tidak langsung adalah penggunaan pendapat seorang penulis atau tokoh berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut. Contoh, kunang-kunang betina ada yang mempunyai sayap dan tidak mempunyai sayap, sehingga tidak selalu terbang. Dikutip dari Border and White 1970, halaman 37. Atau contohnya, Esik pada tahun 1958 halaman 78 menyatakan bahwa spesies kunang-kunang seringkali ditemukan di daerah dengan kelembapan tinggi dan hangat seperti kolam, sungai, payau, lembah, parit, dan padang rumput. Dan kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu langkah-langkah dalam menulis teks LHO. Yang pertama, tentukan objek apa yang akan kalian observasi. Yang kedua, tentukan hal apa saja yang akan kalian amati dari objek tersebut sebagai panduan pengamatan. Yang ketiga, lakukanlah observasi dengan menggunakan panduan pengamatan yang telah dibuat. Dan yang keempat, susunlah kerangka laporan sesuai dengan sistematika umum sebuah teks laporan observasi, yaitu definisi umum, deskripsi perbagian, dan deskripsi manfaat. Yang kelima, kembangkanlah kerangka yang telah disusun menjadi suatu teks yang padu. Dan yang terakhir, periksa kembali laporan kalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.